Halo, perkenalkan saya Rinaldo Sijabat, CPNS Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Kerja BP BPK Sumatera Utara. Saya akan membahas tentang tantangan dan penerapan Smart ASN di lingkungan BP BPK Sumatera Utara. Berdasarkan kondisi saat ini, terdapat 3 isu utama yang dihadapi, yaitu adanya penempatan ASN yang tidak sesuai dengan jabatan fungsionalnya, kemudian adanya kualitas jaringan internet yang kurang baik, sehingga menyulitkan dalam mengikuti rapat virtual ataupun webinar. Dan yang terakhir, kurangnya toilet umum, di mana hanya tersedia 1 unit untuk pria dan 1 wanita dengan jumlah pegawai sekitar 60 orang. Dari isu tadi dapat dideskripsikan sebagai berikut. Isu pertama tentang penempatan ASN yang tidak sesuai dengan jabatan fungsional. Berdasarkan fakta, didapat bahwa masih banyak ASN yang ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman kerja. Kemudian, dampaknya ASN tidak bekerja optimal, produktivitas organisasi menurun, motivasi kerja melemah. Keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu berhubungan dengan nilai kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kemudian isu yang kedua, yaitu kualitas jaring internet yang kurang baik. Fakta di lapangan bahwa pada saat Zoom webinar sering terganggu karena jaringan yang tidak stabil, audio dan video patah-patah. Hal ini berdampak terhadap komunikasi, koordinasi, serta pengembangan kompetensi ASN secara daring yang kurang maksimal. Kemudian isu yang ketiga terkait kurangnya toilet umum. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa fasilitas toilet tidak sebanding dengan jumlah pegawai. Dampaknya mengurangi kenyamanan kerja, berpotensi mengganggu kesehatan, dan menurunkan kepuasan pegawai. Kemudian dilanjutkan dengan penapisan core issue, yang di sini saya menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Terkait isu yang pertama, penempatan ASN tidak sesuai jabatan. Di sini urgensinya tinggi, yaitu berdampak langsung pada produktivitas. Seriousness-nya tinggi juga, yaitu pelayanan publik yang tidak optimal, dan growth-nya tinggi juga, yaitu jika dibiarkan masalah makin meluas dan berkelanjutan. Kemudian isu yang kedua, kualitas jaringan internet yang buruk, urgensinya sedang, seriousness-nya tinggi, dan growth-nya tinggi. Kemudian yang ketiga, kurangnya toilet umum, urgensinya rendah, seriousness-nya sedang, dan growth-nya rendah. Dari penapisan tersebut, core isu yang dipilih yaitu penempatan ASN yang tidak sesuai dengan jabatan fungsional. Alasannya ialah karena isu ini yang paling krusial, mempengaruhi langsung kualitas SDM, produktivitas organisasi, serta keberhasilan implementasi Smart ASN. Setelah dilakukan penapisan isu, kemudian dilakukan lagi analisis SWOT terhadap core isu tersebut, di mana didapatkan kekuatan atau strength-nya, yaitu tersedia regulasi manajemen ASN, undang-undang ASN, PP manajemen ASN, serta sistem talent manajemen dan pelatihan kompetensi yang sudah mulai diterapkan. Kekurangannya atau kelemahannya yaitu belum ada pemetaan kompetensi ASN secara komprehensif, adanya mutasi atau rotasi pegawai, kemudian database kompetensi ASN yang belum terintegrasi. Untuk peluang atau opportunity, yakni dukungan reformasi birokrasi dan program Smart ASN, kemudian adanya pemanfaatan digitalisasi untuk pemetaan kompetensi, kemudian adanya peluang kerjasama dengan LAN atau BKN untuk asesmen kompetensi. Untuk ancamannya atau threat, yakni ASN kehilangan motivasi dan menurun kinerjanya, kemudian kualitas pelayanan juga memburuk, kesenjangan kompetensi ASN semakin melebar, serta citra birokrasi menurun di mata masyarakat. Setelah dilakukan analisis dengan metode SWOT tadi, dapat ditarik rekomendasi dan rencana aksi sebagai berikut. Berdasarkan strength opportunity, yakni mengoptimalkan regulasi manajemen ASN sebagai dasar hukum, penempatan sesuai kompetensi, mengembangkan sistem talent manajemen berbasis digital, melaksanakan asesmen kompetensi secara berkala dengan dukungan LAN BKN. Kemudian berdasarkan strategi weakness opportunity, menyusun database kompetensi ASN terintegrasi, menyelenggarakan program capacity building sesuai jabatan fungsional,
menerapkan mentoring dan coaching untuk peningkatan kapasitas ASN. Berdasarkan strategi strength trade, yakni menegakkan reward dan punishment berbasis kinerja, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap ASN, kemudian mengoptimalkan implementasi manajemen kinerja berbasis target. Berdasarkan strategi witness trade nih, yakni ada melakukan review dan audit jabatan secara periodik, kemudian menyusun kebijakan mutasi rotasi berbasis kompetensi, kemudian memberikan pelatihan bridging untuk ASN yang terlanjur ditempatkan yang tidak sesuai. Nah, untuk penutupnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, isu yang paling krusial merupakan penempatan ASN yang tidak sesuai dengan jabatan fungsional. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas, kualitas pelayanan publik, serta pengembangan kompetensi ASN tersebut. Dengan strategi dan rencana aksi yang terukur, diharapkan ASN dapat ditempatkan sesuai bidang keahliannya, sehingga mendukung terwujudnya aparatur yang smart, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih.